Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ya pada kesempatan kali ini ya kurang lebih pertemuan yang kedua ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan kembali untuk bisa sama-sama saling mengingatkan dari apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan masuk ya ke pembahasan hadis ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sebetulnya, cuman memang belum masuk ke hadis, baru masuk ke salah satu dalil dari Al-Qur'an ya yang berkaitan dengan adab terhadap orang tua atau yang berkaitan dengan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Bahkan ya kemarin kita singgung ya sedikit tentang adab ya. Ada yang kita sebut dengan adab gorizia atau adab jibiliyah ya. Ada juga adab muktasabah yang bisa kita pelajari dan kita bisa usahakan ya. Salah satunya adalah ya adab yang bisa kita pelajari dan kita hiasi dengan atau hiasi diri kita dengan adab yang baik, yaitu adalah salah satu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Perlu kita pahami kemarin kalau nggak salah ya pertanyaan yang terakhir ya, itu kan apa namanya, sampai ada pertanyaan kalau nggak salah ya, ada sedikit apa namanya kecewa atau marah ya sama orang tua. Itu kemarin sudah kita jelaskan ya, ya. Intinya jangan sampai ada benci ya, dendam sama orang tua kita masing-masing. Yang harus kita pahami ya ikhwah atau jamaah sekalian, eh, terkadang memang bisa kita akui ya, kadang-kadang memang kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka kadang-kadang kalau berbicara ya memberikan nasihat, kadang-kadang mungkin menurut kita itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kita gitu. Dan kita harus maklumi itu ya, karena memang terkadang, bukan terkadang, yang mereka sampaikan itu kan sesuatu hal yang baik, ingin menghindarkan kita dari keburukan. Cuman memang ya terkadang kita menganggap itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Ya, padahal bisa jadi apa yang disampaikan orang tua itu memang betul, cuman memang terkadang mungkin cara penyampaiannya yang menurut kita ya kurang tepat, ya kurang baik mungkin menurut kita. Ya, kita harus maklumi itu, ya pahami itu. Kenapa? Karena sadar ataupun tidak kita sadari, sebagian orang tua di antara kita ini mungkin belum paham cara menyampaikan yang baik, ya. Mereka mungkin sebagian kita pendidikannya tidak setinggi kita, dan itu juga harus kita pahami ya, supaya apa? Supaya kita tidak membawa dendam sampai dewasa ini kepada kedua orang tua kita masing-masing. Makanya supaya hal tersebut tidak terjadi pada diri kita masing-masing, salah satu upayanya adalah mendoakan mereka dengan kebaikan ya, dengan kelemah lembutan ya, dengan cara-cara yang baik ketika memberikan nasihat kepada kita. Kemudian apa? Kemudian kita harus ingat ya,
dengan pengorbanan mereka kepada kita semuanya. Kadang-kadang kalau kita ingat dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita semuanya, itu yang menjadikan kita semakin lu apa sih, kenapa kita harus dendam, harus marah kepada mereka. Nah, itu yang harus kita pahami. Bahkan di antaranya, ya kalau nggak salah perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kepada kita, ya kan bahwasanya berbaktinya kita kepada orang tua, ya itu berbanding lurus dengan berbaktinya anak kita kepada diri kita masing-masing. Ya, kalau kita tidak sabar menghadapi orang tua kita, ya dendam, emosi dan yang lainnya, wajar kalau seandainya nanti anak kita pun seperti itu kepada kepada kita semuanya. Ya, bersabar, ya. Kemarin sudah kita jelaskan ihsanan ini kan apa namanya? Sabar di sini bukan hanya sekedar memberikan kebaikan, tetapi berlaku atau melakukan kebaikan di sini yaitu adalah, yang maksimal itu bukan hanya sekedar memberikan kebaikan, tetapi apa? Bersabar ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang yaitu bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada kita melalui orang tua kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ya ke pembahasan hadis yang perdana, jadi pembahasan tentang kitab adab ini ya. Sebelum masuk, Ana pengen menggarisbawahi lagi ya, bahwasanya kalau kita berbicara tentang adab ya, atau membahas tentang adab ya, apa namanya, baik itu kitab adab yang kita bahas yang diambil dari Sahih Bukhari ataupun yang lainnya, ya perlu kita pahami apa yang dijelaskan oleh Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita ya bahwasanya Rasul adab ma'rifatun nafsi, bahwasanya pokok daripada adab ma'rifatun nafsi, ya inti atau pangkal daripada adab itu adalah ma'rifatun nafsi, bagaimana seseorang mengetahui dirinya. Ya, apakah banyak kekurangan, ya, apakah banyak akhlak yang buruk, apakah sudah berbakti atau belum, itu kan semuanya Rasul adab. Yaitu pangkal dari puncak adab itu dia mengetahui dirinya apa kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, makanya wajar ketika Ibnu Hibban atau ulama yang lain menjelaskan dalam kitab Rodotul Uqala, orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa mengetahui aib, kekurangan, keburukan yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena ini adalah pangkal daripada adab seseorang bisa memperbaiki dirinya kapan? Ketika diantaranya adalah ma'rifatun nafsi, ya, tahu tentang kondisi dirinya itu seperti apa. Kita baca ya, atau ana langsung ini aja ya, tidak dibaca sanadnya semuanya ya, biar waktunya cukup. Di sini langsung aja ya. Samitu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul akhbarana sahibu hadhihi dar, ya, bahwasanya aku mendengar ya Abu Amr Asy-Syaibani berkata, akhbarana sahibu hadhihi dar, dan Abu Amr Syaibani ini mengatakan bahwasanya telah mengabarkan kepada aku ya seseorang yang atau seseorang pemilik rumah tersebut, ya mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk bahwasanya rumah tersebut adalah rumah daripada Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayu amali ahabbu ilallah. Bahwasanya hadis ini datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayu amali ahabbu ilallahi ta'ala. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Mas'ud ya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu amalan yang paling utama. Nah, di sini ya banyak beberapa faedah yang bisa kita ambil ya. Salah satunya adalah kalau kita berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud, ya jelas itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang memiliki berbagai macam keutamaan ya. Di antaranya beliau adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemegang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan beliau juga yang biasa apa namanya, menyiapkan sendalnya, siwaknya ya, kemudian kebutuhan untuk toharo ya, itu yang biasa dilakukan
oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian ya di antara juga yang mungkin sedikit harus kita pahami juga bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaksikan bahwasanya beliau ini adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau meriwayatkan hadis kurang lebih ya, meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 848 hadis. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Bahkan hadis yang hanya diambil dari Bukhari saja kurang lebih ada 21 hadis ya. Dan yang diriwayatkan dari hanya Imam Muslim saja itu ada 35 hadis. Yang jelas Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang beliau itu tidak ada satu surat ataupun ayat kecuali beliau tahu ya kapan ini turunnya, atau diantaranya asbabun nuzulnya itu diantara yang harus kita ketahui dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW. Nah, ini hal-hal atau di antara yang harus kita ketahui, di antara orang-orang yang memang mereka memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki semangat untuk memperbaiki ibadahnya, adabnya, akhlaknya, untuk memperbaiki dirinya. Intinya orang-orang yang semangat mengharapkan dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, mereka akan senantiasa menanyakan sesuatu hal yang penting sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan tentang semangatnya beliau ya untuk menanyakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bahkan yang paling utama dalam ibadah. Ya, makanya beliau bertanya. Makanya kalau atau salah satu ya di antara sebab kita kan semuanya tahu tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas itu kan salah satu sahabat Nabi SAW yang bisa dikatakan ya sahabat ya junior dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kan beliau salah satu ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam kitab Al-Ilm karya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ada seseorang yang bertanya ya, yang ketika itu bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qila li Ibnu Abbas ya, bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kaifa asabta hadzal ilma? Orang tersebut bertanya kepada Ibnu Abbas itu, ini bagaimana sih caranya kamu menjadi seorang alim? Ya tentu ini atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi ada sebab yang lain di situ dikatakan ketika ditanya Abdullah bin Abbas ini, apa sih yang menyebabkan kamu ini menguasai berbagai macam ilmu? Ya, maka beliau mengatakan apa? Bilisanin saulin. Ya, bilisanin saulin. Maka seseorang itu bisa mendapatkan ilmu yaitu adalah dengan cara apa? Bilisanin saulin. Dia banyak bertanya. Ya, tetapi yang harus kita garis bawahi ya bertanya sesuatu yang bermanfaat, yang penting lah ya. Ya, kadang-kadang kan sebagian kita tuh asal nanya aja gitu, nanya-nanya yang sesuatu hal yang nggak penting, yang tidak perlu dijawab, ya. Bahkan mungkin yang menimbulkan fitnah. Ya, makanya di sini ya ini dilakukan ya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Bahwasanya yang menjadikan seseorang itu betul-betul memahami agama ini dengan baik. Ya, betul-betul memahami agama ini dengan baik, adab dengan baik, maka apa? Ya, salah satu hal yang dilakukan oleh Ibnu Abbas yaitu adalah bilisanin saulin, yaitu adalah dengan lisan banyak bertanya. Kemudian apa? Waqol bin akulin, ya, dia banyak bertanya, kemudian dia fokus. Ya, itu sama. Ibnu Mas'ud juga tanya, kemudian apa? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang fokus, yang khusus. Yaitu bertanya tentang sesuatu hal yang paling utama, yang paling afdal atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilisanin saulin wa qalbin aqulin wa badanin ghairu malulin. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, yang pertama tadi bilisanin saulin banyak nanya. Kalau nggak paham ya. Kemudian yang kedua adalah wa qalbin. Ya, itu dengan hati. Maksudnya dengan hati seperti apa? Wa qalbin aqulin. Itu dengan apa namanya? Dengan akal atau dengan sesuatu hal yang fokus. Kemudian apa? Waba badanin ghairu malulin, dan tidak banyak memanjakan badannya. Apalagi kita berbicara tentang adab.
Ya, berbicara tentang adab yang sangat agung, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kalau banyak nggak fokus, ya nggak banyak nanya gitu, kemudian banyak mengistirahat, susah kita untuk menjadi orang yang betul-betul memahami agama ini dengan baik. Nah, di sini kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi SAW, ayul a'mali ahabu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Waqala, maka Nabi SAW bersabda, as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayun, qala summa birrul walidain. Summa qala, atau qala summa ayun, qala al-jihadu fi sabilillah. Qala walau istazadatuhu lazadani. Ya, ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai, maka Nabi mengatakan yang pertama itu adalah sholat pada waktunya, ya, kemudian berbakti kepada orang tua dan jihad fisabilillah. Nah, yang harus kita pahami dalam hadis ini, kadang kan kita banyak ya menemukan hadis itu tentang pertanyaan amalan apa yang paling utama. Kalau dari Ibnu Mas'ud yang kita bahas kan amalan apa yang paling utama? Yang pertama sholat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada juga hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika ditanya di situ, amalan apa yang paling utama? Di situ dikatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Kemudian apa? Kemudian jihad fisabilillah, kemudian mengerjakan haji. Ada juga hadis yang lain juga yang ketika ditanya itu amalan apa yang paling utama? Di situ dijelaskan bahwasanya amalan yang paling utama itu adalah apa namanya? Mengucapkan salam, kemudian memberikan makan kepada fakir. Intinya setiap ditanya tentang amalan yang paling utama itu banyak redaksinya, banyak hadisnya. Ada yang dimulai dengan sholat, ada yang mulai dengan iman, atau mengucapkan salam, atau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita, kenapa setiap hadis yang ditanya amal itu berbeda-beda konteksnya. Ya, bahkan ada yang di situ ya awalannya itu berbeda, ya ada yang sholat, ada yang iman, yang tadi sebagaimana dijelaskan. Kenapa yang berbeda seperti itu? Sebagian para ulama menjelaskan perbedaan jawaban atau jawaban yang beda-beda yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pertanyaan itu atau jawaban itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan penanya. Artinya, ya, kalau seseorang itu yang bertanya memiliki kelebihan harta, maka Nabi akan menjelaskan bahwasanya amalan yang paling utama adalah bersedekah. Kalau ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW yang pemberani, memiliki semangat yang tinggi, maka Nabi SAW akan menjawab yaitu adalah jihad fisabilillah. Bahkan kalau Nabi SAW atau seseorang ada bertanya kepada Nabi SAW, ya, tentang orang yang memiliki keraguan, maka Nabi SAW akan menjawab bahwasanya hal yang paling utama yaitu adalah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Kenapa? Karena harus kita garis bawahi ya. Jadi perbedaan jawaban dari Nabi SAW ya dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang beda, itu Nabi SAW menjawab melihat sesuai dengan kondisi daripada penanya itu sendiri. Ya, dan melihat daripada keadaan penanya itu sendiri. Kenapa? Karena setiap amalan, ya, itu terkadang memiliki keutamaan kepada seseorang berbeda dengan keutamaan orang lain. Ya, ada suatu amalan itu, ya, ini lebih utama untuk orang tersebut, tetapi untuk orang lain itu tidak menjadi yang utama. Contoh misalkannya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ketika dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya penjelasannya itu hadis yang sangat masyhur ya, sering kita dengar, bahwasanya haji yang pertama yang dilakukan oleh orang yang belum pernah haji itu lebih utama daripada jihad atau perang 40 kali. Ah, di hadis yang sama mengatakan bahwasanya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya satu kali gitu, itu lebih baik daripada haji sebanyak 40 kali. Artinya ini untuk menjelaskan kepada kita, terkadang ya suatu amalan itu lebih utama bagi seseorang berbeda dengan orang lain gitu, sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ini sama dengan apa yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya.
Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya di sini adalah tentang birrul walidain. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi SAW yang memiliki ibu. Ya, makanya Nabi SAW menjelaskan apa tentang birrul walidain. Makanya kan bapaknya itu meninggal ketika melakukan perjalanan perdagangan. Nah, kita baca. eh, Ayu amali ahabu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waktiha. Yang pertama adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salat pada waktunya. Di sini tidak menjelaskan di awal waktu. Ya, meskipun memang dalam riwayat lain itu dikatakan bahwasanya redaksinya berbeda. Jadi penekanan ya bahwasanya kalau di sini dikatakan as-shalatu ala waktiha, salat pada waktunya, riwayat yang lain ya salat li awalil waktu, yaitu salat di awal waktu. Ini pembahasan yang sangat penting juga yang harus kita sedikit singgung. Bahkan kalau kita memahami tentang pembahasan kali ini ya, di sini kan kita membahas tentang birrul walidain. Ya, tapi dalam hadis ini, kenapa tidak langsung birrul walidain atau tentang berbakti kepada orang tua, tapi didahului dulu dengan sholat. Ini persis dengan ayat yang kemarin kita bahas, ya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita Allah ketika berbicara tentang berbakti kepada orang tua dalam salah satu ayat diawali dengan tauhid. Ya, nah sekarang dalam hadis yang kita baca, ketika berbicara berbakti kepada orang tua itu didahului dengan sholat. Kenapa? Faidahnya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk menjelaskan kepada kita diawali dengan tauhid atau diawali dengan sholat untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya yang pertama kali yang harus kita perbaiki bagaimana berakhlak, bagaimana hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki hubungan baik dengan Allah, ya, baik itu dengan ketauhidannya atau dengan sholat yang dia lakukan, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Jadi, itu salah satu alasannya. Hikmah yang kedua, kenapa dijelaskan setelah sholat atau setelah tauhid untuk menegaskan kepada kita ketika kita atau diawali dengan hak Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara tentang berbakti kepada orang tua itu untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya kedudukan berbakti kepada orang tua adalah kedudukan yang sangat agung, amalan yang sangat agung. Kenapa? Karena Allah jelaskan atau menjelaskannya setelah menjelaskan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita semuanya tahu tentang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika seseorang itu baik sholatnya, maka akan baik urusan yang lainnya. Tapi kalau sholatnya acak-acakan ya sampai kapanpun juga urusannya juga akan acak-acakan juga. Ya, apalagi di sini dikatakan as-shalatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ya bukan sebelumnya atau sesudahnya atau bahkan sebagian kita mengakhirkan daripada mengerjakan salat itu sendiri. Makanya orang-orang yang telat berbakti kepada orang tua ya, yang mungkin kurang berbakti kepada orang tua bahkan mengakhirkan untuk melakukan kebaikan kepada orang tua, ya bisa jadi salah satu sebabnya adalah mereka orang-orang yang sholat bukan pada waktunya. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidaklah sebuah kaum atau suatu kaum itu, ya tidaklah suatu kaum itu senantiasa mengakhirkan sholat, mengakhirkan ibadah. Maka apa? Hatta yu'akhirahumullah. Maka Allah pun akan mengakhirkan yang lainnya. Ya kalau dia memperlambat melakukan sholat, maka apa? Dia akan lambat dalam urusan kebaikan yang lainnya. Salah satunya adalah ketika dia berbakti kepada orang tuanya untuk melakukan kebaikan. Banyak ditunda-tunda. Kenapa? Karena dia pun hubungan dengan Allahnya tidak baik. Ya makanya berbanding lurus ya antara hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan berbuat baik kepada kedua orang tua itu berbanding lurus. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka dia pun atau Allah pun akan memperbaiki hubungan salah satunya adalah dengan kedua orang tua kita masing-masing. Kemudian ya, di sini juga dikatakan setelah menjelaskan tentang sholat ya, qala summa ayat.
Terus apalagi yang paling utama itu? Maka di sini dikatakan adalah birrul walidain, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau tadi ya kita pahami ketika kita berbicara berbakti kepada orang tua setelah sholat atau setelah tauhid, itu untuk menjelaskan salah satunya betapa agungnya kedudukan berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang ketika kita menjelaskan birrul walidain berbakti kepada orang tua, itu dijelaskan sebelum jihad. Ya, nah para ulama menjelaskan kenapa berbakti kepada orang tua di sini, ya, disebutkan sebelum daripada jihad untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya berbakti kepada orang tua adalah lebih utama daripada jihad. Tetapi memang para ulama menjelaskan jihad di sini atau berbakti yang paling lebih utama daripada jihad adalah jihadnya yang berkaitan dengan jihad fardu kifayah. Ya, adapun jihad fardu ain, ya, ya jelas kita tetap harus apa namanya izin, ya, harus apa namanya ya sesuai dengan izin daripada kedua orang tua kita masing-masing. Ya kecuali kalau jihad yang fardu kifayah, ya jelas kalau jihadnya fardu kifayah ya birrul walidain lebih utama daripada daripada itu. Makanya salah satu contoh misalkan ya dijelaskan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala itu pernah ditanya, ya, kalau seandainya boleh nggak sih sebetulnya kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agama itu kan fardu ain ya. Boleh nggak kita menuntut ilmu agama tanpa izin sama orang tua? Nah, beliau menjelaskan bahwasannya ketika kita belajar agama ya atau belajar tentang din ini tentang agama ini, maka ini tidak perlu harus berbicara kepada orang tua dan ini bukan sesuatu hal yang mengandung kedurhakaan. Ya, tetapi kalau memang ya orang tua kita betul-betul menginginkan kita untuk menemani misalkan atau karena orang tua meminta kita mencari nafkah atau meminta sesuatu yang menjadi kebutuhannya, maka jelas apa? Jelas dia pun harus meminta izin kepada kedua orang tuanya, ya. Dan hadisnya nanti akan kita bahas di hadis berikutnya. Nah, kemudian ya, kenapa kita harus ya menjelaskan kembali tentang berbakti kepada orang tua, ya? Supaya kita ingat kembali bahwasanya berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar melakukan kebaikan apa yang dia minta, tetapi berbakti kepada orang tua adalah memberikan sesuatu hal yang diinginkan orang tua sebelum memintanya. Ya, ini saking pentingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua ini. Ya, setelah sholat ini itu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan dan keagungan ketika seseorang berbakti kepada orang tua. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang paling menyesal di muka bumi ini. Sesuatu hal ya yang paling menyesal yang akan dialami oleh kita semuanya, oleh diri kita masing-masing, itu adalah ketika kita menyaksikan kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka dan kita menyaksikan mereka dimasukkan ke liang lahatnya. Itu adalah salah satu penyesalan kita masih hidup dan kita menyaksikan orang tua atau salah satu di antara mereka itu meninggalkan kita lebih dulu. Dan ini yang akan kita rasakan masing-masing. Penyesalan yang betul-betul yang akan dirasakan oleh diri kita masing-masing. Kenapa bisa apa namanya bisa menjadikan kita betul-betul merasakan penyesalan? Kita akan merasakan ya betapa gelapnya rumah kita meskipun banyak cahaya. Kapan? Ketika kehilangan orang tua kita atau kehilangan salah satu di antara mereka. Bahkan apa? Akan hilang sedikit demi sedikit keberkahan yang ada pada diri kita masing-masing. Akan hilang keberkahan yang ada di rumah kita. Meskipun kita memiliki banyak harta, meskipun rezeki Allah Subhanahu wa taala lancarkan kepada kita, keberkahan akan sedikit terkikis kapan? Ketika kedua orang tua kita sudah nggak ada. Ya, makanya ya nasihat untuk saya pribadi ya dan bagi teman-teman semuanya. Ya, bagi yang masih memiliki dua-duanya atau salah satunya, sebelum penyesalan itu datang, ya, ketika kita menyaksikan mereka dimasukkan ke liang lahat, maka kita manfaatkan sebaik mungkin bagaimana kita bisa berbakti kepada mereka. Coba antum bayangkan, ya, hadis dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang mungkin sebagian kita sering mendengar, ya. Tentang apa? Ya, tentang
seseorang yang atau 3 orang dan salah satu di antara mereka ya, itu kan 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Coba antum bayangkan, ya hujan, kemudian berteduh di apa namanya, berteduh di sebuah gunung, ya kemudian apa kita tahu itu kisahnya adalah gunungnya tertutup. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Allah memberikan solusi dari setiap kesulitan. Ini bukti kalau berbakti kepada orang tua itu memiliki berbagai macam keberkahan. Salah satunya apa? Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Ya. Nah, dalam kisah tersebut yang sangat menakjubkan, ketika salah satu di antara mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wahai Rabbku, ya, bahwasanya aku memiliki orang tua yang sudah sudah sepuh ya, dan aku juga memiliki anak dan istri. Ya, apa yang biasa aku lakukan itu adalah aku menggembala kambing dan setiap hari aku memeraskan susunya dan aku berikan kepada orang tuaku, kepada ibuku atau kepada orang tuaku. Ya, bahkan ada satu momen ya yang mana ketika itu aku harus mencari kayu bakar di tempat yang sangat jauh ya, dan aku harus mencari nafkah di apa namanya di tempat yang sangat jauh. Sampai ketika itu ya, aku datang ke rumah itu dalam keadaan telat. Ya, dan aku sudah memeraskan susunya. Dan aku tidak mau memberikan susu tersebut kecuali kepada ibuku sebelum daripada yang lainnya. Tapi ketika mendapati orang tuanya atau ibunya sedang dalam keadaan tidur, ya, bahkan apa, anakku merengek untuk meminta susu tersebut, aku tidak memberikannya. Bahkan apa, beliau memegangnya susu tersebut sampai apa namanya waktu pagi, dan beliau memegangnya tidak diberikan kepada siapapun meskipun anaknya merengek. Kenapa? Karena tidak mau diberikan susu tersebut kecuali hanya kepada ibunya sebelum daripada anaknya. Coba bayangkan. Kenapa melakukan seperti itu? Karena dia tahu tentang bagaimana keutamaan seseorang berbakti kepada orang tua. Karena mereka tahu bahwasannya ketika seseorang berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kemudahan urusannya. Bahkan apa? Beliau memegang sampai pagi. Coba bayangkan. Untuk apa? Supaya minuman tersebut diberikan kepada ibunya. Bagaimana dengan ya kisah yang sering kita dengar tentang kisahnya siapa? Tentang kisahnya Uwais Al-Qarni. Ya, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, atau berbakti kepada ibunya, Afwan. Ya, bahkan ya inilah kenapa kemarin kita jelaskan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu tidak hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi apa? Kebaikan didasari dengan pengagungan, kebaikan yang sempurna, kebaikan yang maksimal. Bahkan yang dialami oleh Wes Al-Qarni rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Ya, yang sering kita dengar bahwasanya apa? Coba bayangkan, hanya ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Coba, Wes Al-Qarni selama ini apapun yang diinginkan oleh ibunya, beliau lakukan. Yang penting ibunya senang. Tapi ada satu hal yang ibunya meminta, Wes Al-Qarni belum bisa melakukannya. Itu adalah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai apa? Wes Al-Qarni harus membeli lembu, menyimpan di sebuah bukit. Bahkan beliau simpan kanangnya di atas bukit yang sangat jauh. Tujuannya apa? Dia untuk berlatih bagaimana caranya nanti menggendong ibunya dari negeri Yaman bisa ke Mekah. Sampai apa? Apa yang dirasakan oleh resikonya yang dirasakan ya oleh Uwais Al-Qarni ketika itu. Salah satunya adalah ketika Uwais Al-Qarni ini berusaha untuk membahagiakan ibunya dengan melatih ya dirinya supaya kuat menggendong ibunya. Orang-orang di sekitar sampai mengatakan Uwais ini sudah gila. Coba bayangkan. Ya terkadang kita ingin membahagiakan orang tua kita masing-masing. Terkadang kadang-kadang kita harus menerima cemoohan. Kadang ya ketika kita ingin berbakti kepada orang tua kita masing-masing, banyak hal yang harus kita relakan ya.
Bukan hanya sekedar waktu, ya. Banyak pas fase, ya. Banyak fase-fase yang harus kita lewati, ya. Ketika kita memang betul-betul, ya, berusaha bagaimana caranya bisa berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Yang dialami, ya, betapa mulianya Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu, ya, sampai dianggap gila, ya. Cuman karena apa? Ya itulah, ketika seseorang berkorban ketika ingin berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Mungkin kadang kita, ya, ujian kita tidak seberat apa yang dialami Uwais Al-Qarni. Ya, yang beliau ketika berbakti harus apa namanya, mendengar cemoohan dari orang lain, ya. Bahkan mungkin terkadang kehormatan kita harus rusak, ya, harus jatuh, ya, karena mereka nggak paham dengan apa yang kita lakukan. Itu adalah kita ingin berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing. Bahkan, ya, yang paling sangat menakjubkan, ya, yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya berbakti kepada orang tua itu betul-betul maksimal, bukan hanya sekedar melakukan kebaikan. Ketika, ya, Uwais ini sampai di apa namanya, di Mekah, ya, sedang tawaf di depan Ka'bah, ya. Ketika itu yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni yaitu adalah berdoa, mendoakan semoga ibunya mendapatkan ampunan. Coba ya kan, ya, sampai ibunya mengatakan, ya, kurang lebih bahasanya itu, ini udah sampai di sini, ente fokus dengan doamu sendiri, ente fokus dengan keinginanmu sendiri. Tapi ketika itu Wes, ya, mengatakan bahwasanya aku berdoa mengharapkan ampunan kepadamu, atau mengharapkan ampunan untukmu. Kenapa? Kalau seandainya engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan masuk surga. Dan ketika engkau masuk surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan. Sehingga keridhaan itulah yang aku harapkan. Kapan? Ketika memberikan atau mendoakan untuk ampunan untuk orang tuanya. Ya, terkadang kita ketika sudah melakukan kebaikan kepada orang tua, kadang kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Ya, Uwais Al-Qarni memberikan contoh kepada kita, coba bayangkan. Ya, sudah berjalan, sudah mendapatkan cemoohan, sudah sampai itu pun yang dia pikirkan hanya ibunya. Itu pun yang dia pikirkan bagaimana mendapatkan keridhaan dari ibunya. Kenapa? Karena merasa tidak cukup, merasa kurang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, makanya tadi saya jelaskan, ya, jangan sampai kita menyesal, ya, menjadi orang yang menyaksikan kedua orang tua kita dimakamkan dan kita bersaksi dan kita belum melakukan apa-apa. Bahkan banyak kekurangan yang selama ini kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Apa yang Allah berikan ketika Wais Al-Qarni berbakti kepada kedua orang tuanya? Allah memberikan keberkahan, salah satunya apa? Menjadikan doanya diijabah. Menjadikan orang yang menjadi terkenal di langit meskipun tidak dikenal di muka bumi ini. Banyak orang yang nggak tahu tentang Wais Al-Qarni. Kenapa? Karena itu diantara, ya, salah satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang yang berbakti kepada orang tua, bukan hanya sekedar memberikan solusi dari setiap kesulitan. Bahkan apa? Allah memberikan keberkahan yang lainnya. Dalam sebuah riwayat, ya, dijelaskan, ya, ana lupa riwayatnya tersebut, ya, kurang lebih, ya, nanti di pertemuan yang akan datang saya cantumkan ya riwayatnya. Mohon diingatkan takut ana lupa. Ada dalam sebuah riwayat itu seorang ibu, ya, yang ketika itu kehilangan anaknya. Maksudnya anaknya ini ada yang nyulik, ya. Yang ketika itu diketahui dalam riwayat tersebut, anaknya tersebut, ya, itu di apa namanya, ditawan, ya, ditawan oleh
salah seorang raja ya. Kemudian si ibu ini mendatangi raja yang ada di kampungnya. Untuk apa? Untuk meminta bantuan supaya apa? Supaya anaknya ini bisa bisa kembali. Kemudian ibu tersebut mengatakan kepada seorang raja tersebut, pokoknya saya pengen gimana caranya anak itu apa namanya bisa kembali. Ya meskipun harus memberikan imbalan. Nah, tapi yang harus tahu bahwa saya tidak memiliki harta kecuali cincin ini. Ya, saya berikan yang penting anak saya bisa bisa kembali. Ini kamu Kemudian ya ternyata si anak yang ditawan tersebut ya ini sebelum menceritakan kepada ibunya ya dia ketika ditawan itu menjadi tahanan tersebut itu kan tahanan-tahanan di zaman dulu itu ya sebagaimana kita ketahui kayak tangannya dirantai ya kemudian kakinya juga dirantai gitu ya itu dirantai dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan ibunya bolak-balik anaknya belum datang ibunya bolak-balik belum datang kemudian apa ketika pulang ya pokoknya setelah selang beberapa hari kemudian anak tersebut kembali dan bercerita kepada ibunya ya cerita kepada ibunya bahwasanya ketika ditawan tersebut tiba-tiba setiap waktu menjelang maghrib ya waktu menjelang maghrib itu tiba-tiba si rantai yang di tangannya ya di tangan dan kakinya itu ketika menjelang maghrib itu tiba-tiba terputus dengan sendirinya setiap dipasang terputus dengan sendirinya kemudian apa kemudian raja yang menawan tersebut yang menawan laki-laki tersebut ya itu sampai memanggil orang ahli besi sekaligus paranormal. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kecuali apa? Kecuali karena menggunakan sihir. Ya, besi bisa cepat begitu saja. Ternyata apa? Asal usulnya kenapa besi itu lepas ketika menjelang maghrib itu bertepatan dengan doa ibunya mendoakan kebaikan kepada anaknya. Kenapa? Karena anaknya senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, artinya apa? Apapun kesulitan yang kita hadapi, ya, apapun permasalahan yang selama ini kita hadapi, itu semuanya Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan keberkahan. Salah satunya apa? Adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing atau salah satu di antara mereka. Ya, inilah kenapa agungnya ketika Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling agung? Maka Nabi SAW setelah mengerjakan sholat pada waktunya, ya, tidak mengundur-undur, tidak melalaikan waktu, ya, karena mengundur dan mengulur atau menunda-nunda waktu sholat, itu adalah kalau kata Syekh Bas ya, kufrun duna kufrin. Kafir tapi tidak mengeluarkan daripada agama Islam. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita betapa besarnya dosa seseorang yang melalaikan atau sholat yang dia tidak pada waktu yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Setelah sholat, maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua atau birrul walidain karena disebutkan sebelum jihad untuk menegaskan kepada kita bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah amalan yang lebih utama daripada jihad yang hukumnya fardu kifayah. Ya, kita kalau berbicara tentang jihad ya jelas jihad ada yang hukumnya adalah fardu ain. Salah satunya apa yang kita mungkin tidak perlu para ulama menjelaskan yang tidak perlu harus berbicara izin kepada orang tua. Sebagian ulama mengatakan yaitu adalah ketika memang kita sudah berhadapan-hadapan dengan musuh ya atau misalkan negeri kita tiba-tiba langsung diserang maka di situ sudah diwajibkan ya untuk membela diri kita baik itu seorang laki-laki ataupun perempuan yang memang mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad tersebut. Yaitu intinya ya bahwasanya hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara amalan yang paling dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fisabilillah. Nah, kemudian ada faedah lain kenapa dalam hadis ini ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwasannya amalan yang paling utama itu adalah sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua dan jihad fisabilillah. Kenapa yang disebutkan ini? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah adalah amalan yang paling utama setelah keimanan. Ya, makanya di sini dijelaskannya tentang sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua dan jihad fisabilillah. Wallahu alam bisawab ya. Ini di antara penjelasan hari ini yang bisa disampaikan ya. Masih banyak hadis yang lainnya insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk senantiasa diberikan kemudahan untuk apa? Untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum Masya, ditutup. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas nasihat Oh dan ya, faedahnya. Ini sebelum yang lainnya bertanya, ada pertanyaan di pekan lalu. Ada 4, tapi 2 diantaranya senada, Ustaz. ya. Jadi kita katakan sebagai 2 saja. Adapun yang satunya sangat di luar dari tema. Oh, Yang pertama, Ustaz, ketika seorang anak yang dari kecil itu diurus oleh orang tua angkat, apakah doa dari anak angkat itu kedudukannya sama atau keutamanya sama doa seperti doanya mendoakan orang tua kandung? Demikian Ustaz. hmm. Pertama, wallahu alam bisawab ya, yang dijelaskan oleh sebagian para ulama ya, tetap dia kan meskipun anak angkat punya orang tua ya, maksudnya meskipun dia diurus ya terlepas ya kita juga nggak tahu alasannya seperti apa. Ya jelas yang pertama dia juga meskipun tidak mengerti orang tuanya, pertama harus mendoakan orang tuanya dulu ya, terlepas alasannya apapun itu. Nah yang kedua ya, ketika dia mendoakan ibu angkatnya, jelas itu adalah kebaikan ya, dan itu juga mendapatkan pahala. Cuman sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya meskipun itu adalah kebaikan dan itu juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sebagian ulama memandang itu keutamaannya atau levelnya ya tidak selevel dengan ketika kita kepada kedua orang tua kita sendiri atau kepada orang tua kita masing-masing. Allah alam bisawab ya itu sebagai yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi apapun ya pendapat para ulama ya kita mengharapkan apa yang kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ya kedudukannya yang ya levelnya yang tinggi juga itu yang kita harapkan Allah alam bisawab. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Ini sudah ada masuk pertanyaan. Ustadz mohon nasihatnya, bagaimana agar bisa menerima orang tua kita yang sering bernada tinggi, walau sebenarnya tidak perlu. Pernah melakukan hal-hal tidak berkenan untuk kita, sehingga saat ini komunikasi bawaannya udah kesel duluan. Baiknya, baik, baiknya bagaimana ya Ustadz? Ingin Ya. rasanya memiliki hubungan yang lebih baik dengan mereka, bisa sabar dengan mereka dan merespon dengan sabar kepada mereka. Mohon nasihatnya, Ustaz. Mungkin tadi penanya telat masuk mungkin. Tadi sebetulnya di pembukaan ya kita sudah jelaskan ini hampir sama dengan kasusnya kemarin yang memiliki apa ya dendam kali ya sama anak atau kekesalan dan kekecewaan. Tadi kita jelaskan sebetulnya ya salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu kan bukan hanya sekedar kita hanya sekedar memberikan kebaikan. Tetapi apa kita pun harus bersabar dengan apa yang mereka lakukan kepada kita dan itu kebaikan. Makanya ya kemarin kita jelaskan bahwasanya ihsanan itu kan bukan hanya sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang maksimal, ya kebaikan yang totalitas. Yang totalitas itu bukan hanya berkaitan dengan kita memberikan kebaikan, tetapi kita pun bersabar ketika ada sesuatu hal yang memang menurut kita itu adalah sesuatu hal yang mungkin kurang baik ya yang disampaikan oleh orang tua
kita kepada diri kita masing-masing. Hal yang harus kita lakukan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya, agar orang tua kita diberikan kemudahan ya dalam cara menyampaikan dengan baik ya. Kita tetap mendoakan mereka ya, bagaimana caranya supaya lebih baik daripada sebelumnya ketika menyampaikan suatu pesan. Makanya tadi saya sampaikan harus kita pahami, dan mungkin kita juga mengalami ya hal seperti itu. Kadang-kadang kita sakit hati gitu dikasih tahu sama orang tua, karena mungkin caranya kita tahu itu maksudnya bagus. Makanya kita harus bisa memaklumi itu ya, bisa memahami itu, apalagi kalau orang tua kita itu sudah betul-betul sepuh. Kan kalau sudah sepuh itu memang sensitifnya tinggi. Kadang kita ngomong biasa aja gitu, maksudnya hal yang biasa aja kadang-kadang mereka tersinggung. Ya, kadang kita nggak datang sekali dua kali, mereka pundung. Memang sensitifnya tinggi, makanya kita harus bisa bersabar ya, dan mendoakan orang tua kita supaya menjadi lebih baik dalam menyampaikan berbagai nasihat. Makanya saya tadi sampaikan bahwasannya ya, ketika orang tua itu memberikan nasihat dengan menurut kita cara yang membetak dan tidak baik, kenapa harus kita maklumi? Karena terkadang mungkin mereka itu belum pernah tahu, mungkin ya, mungkin belum pernah tahu bagaimana cara memberikan nasihat dengan baik, dengan cara harus banyak memaklumi. Dan itu memang tantangannya ya, kalau nggak seperti itu ya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berbakti kepada orang tua. Ya, sampai kapanpun hubungan kita tidak akan pernah baik dengan orang tua kita masing-masing. Jangankan mereka membentak kita ya. Kemarin kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kalaupun seandainya mereka mau melakukan kemaksiatan, kita aja nggak boleh kan untuk apa namanya nada tinggi yang untuk membentak mereka gitu ya. Ketika mereka ingin melakukan kemaksiatan, apalagi ini hanya sekedar mungkin nadanya tinggi. Ya, kita harus bersabar dengan itu, maklumi. Dan ingat dengan kebaikan dan pengorbanan yang mereka lakukan kepada kita. Insya Allah itu akan salah satu di antara sebab yang bisa meluluhkan. Ya Allah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Wah ya. Eh, Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita berhutang demi membahagiakan orang tua? Pertama ya, dalam Islam itu kan berhutang dibolehkan aja kan. Yang tapi Hmm. asal kita mampu membayarnya kan begitu. Ya, kalau seandainya kita berhutang di situ karena memang mampu gitu ya untuk membayar dan ingin membahagiakan orang tua, ya silakan aja gitu. Tetapi yang khawatir itu ya, kita tidak mampu untuk melunasi itu. Makanya apa? Kan agama ini kan mudah ya. Maksudnya itu membahagiakan itu tidak harus dengan harta. Ya bahkan kemarin kita jelaskan ya, salah satu berbakti kepada orang tua itu apa? Indakal kibar. Ya kan kemarin jelaskan. Ya, Allah itu kan ketika menjelaskan sesuatu pasti di situ memiliki maslahat yang jauh lebih besar yang mungkin kita tidak tahu maslahat dan hikmahnya. Bisa jadi Allah saja yang tahu. Tetapi apa, ketika Allah memerintahkan kepada kata indak, artinya apa? Memerintahkan yang paling penting itu bagaimana caranya kita bisa memberikan perhatian, bisa dekat dengan mereka, ya meskipun itu tidak melulu dengan harta. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, ya kadang-kadang kan sebagian kita bagaimana caranya membahagiakan orang tua itu berkaitan dengan harta, bisa jalan-jalan kan. Kita dengan berkata yang baik saja itu kan sesuatu hal yang sangat melegakan bagi orang tua. Ya makanya kemarin di pertemuan sebelumnya kita singgung bahwasannya ya, penjelasan yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Kadang orang tua itu tidak membutuhkan perhiasan yang kita berikan. Kenapa? Karena sudah rabun matanya. Terkadang tidak membutuhkan jalan-jalan jauh karena sudah rapuh langkahnya. Kadang tidak membutuhkan makanan yang enak karena sudah keluh lidahnya. Yang mereka butuhkan apa? Kita berada di sampingnya, minimal kita mendoakannya. Ya kalau kita mampu bisa dengan harta sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu ya tidak perlu apa namanya untuk memberatkan diri sendiri, apalagi itu di luar kemampuan diri kita masing-masing. Wallah alam bisawab ya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa sesuai dengan kemampuan. Makanya ada sebuah kaidah kan, sesuatu hal yang itu tidak pernah bisa kita hindarkan, ya maka Allah akan memaafkan. Artinya apa? Kita tidak bisa menghindarkan kalau kita nggak punya duit gitu loh. Allah Hmm. akan maafkan itu. Ya artinya apa? Dengan cara yang lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya ya
perhatian dan sering nengok mereka, ya dekat dengan mereka. Allah alam bisawab. Ah, jawaban. Berapa lebih Ustaz? Ini Iqbal pertanyaan Kola. berikutnya Ustaz. Jika orang tua tidak mau mengakui anaknya, namun anak tersebut berusaha mengakui orang tuanya dan berusaha menghilangkan kekecewaan selama ia tidak diakui. Apakah dengan cara anak tersebut terus mendatangi orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mau mengakui? Apakah sikap ini telah gugur kewajiban anak dalam berbakti kepada orang tua yang tidak mengakuinya? Nggak, tetap ya. Apalagi kita tahu itu nggak ada gugur ya. Hmm. Kita berbakti kepada orang tua nggak ada gugurnya. Sampai kapanpun kita harus berbakti sama mereka. Bahkan kan saking tidak gugurnya kalau orang tua kita sudah nggak ada kan kepada orang dekatnya, kepada temannya bahkan. Itu Hmm. menunjukkan bahwasanya tidak ada gugur di situ. Ya meskipun mereka tidak mengakui, kita tetap berusaha melakukan kebaikan. Kalau seandainya kita tidak bisa datang ditolak dan yang lainnya, kan minimalnya apa? Mendoakan kebaikan. Berikan Hmm. hidayah supaya memang betul-betul Allah memberikan taufik. Bahwasanya kita ini anaknya. Ya tetap nggak ada gugur. Tetap ya kita melakukan kebaikan kepada mereka. Bahkan di pertemuan yang kemarin juga ada cerita kan, ya salah satu jamaah yang itu ditinggalkan sama anaknya, Ustaz, apakah saya udahlah tinggalkan aja, kalau nggak ngurus saya kok, yang ngurus saya ibu saya. Saya mengatakan tetap ya, kita berbakti itu karena kewajiban. Urusan dia nggak ngaku ataupun ngaku, urusan dia dosa ataupun maksiat, itu bukan urusan kita. Tapi ingat bahwa berbakti itu adalah kewajiban, bukan urusan dia ingat atau tidak, atau peduli ataupun tidak. Allah alam bisawab. Berikutnya Ustadz, Ibu Ana menginginkan berkurban di tahun ini. Bismillah, Ana ada rezeki untuk membeli kurban, tetapi untuk satu orang saja. Keadaan Ana dan Ibu Ana sudah beda rumah dan beda kota. Lebih baik Ana sedekahkan untuk Ibu Ana atau Ana berkurban untuk diri diri sendiri. Ya. Karena katanya qadarullah di kampung Ibu Ana kurang yang berkurban. Hmm. Antum berkurban itu pahalanya semuanya akan mendapatkan orang terdekat antum, gitu kan? Yang pertama, memang sebagian para ulama itu ada silang pendapat ya. Silang pendapat itu maksudnya orang terdekat yang dapat pahala kurban itu siapa aja. Ya, misalkan Hmm. saya kurban nih, ibu saya enggak, orang tua saya enggak, atau kakak saya enggak, saya kurban, mereka akan kecipratan pahalanya. Cuman yang jadi perbedaan para ulama itu, yang orang yang dekat yang dapat pahalanya itu siapa aja. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang tinggal satu rumah sama kita, meskipun itu pembantu, itu dapat apa namanya, pahala dari kurban yang kita lakukan. Sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya meskipun kita kurban hanya satu, ya terserahlah atas nama saya misalkan, itu kakak saya dapat, ibu saya juga dapat. Kenapa? Karena patokannya adalah orang-orang yang mereka itu wajib diberikan nafkah. Jadi nggak usah khawatir, maksudnya dapat pahala juga meskipun hanya kita sendiri gitu loh. Ya makanya yang harus kita garis bawahi itu, makanya kenapa ada orang itu setiap kurban orangnya beda-beda. Kalau tahun ini mah anak saya yang paling gede, tahun ini mah misalkan oh anak saya yang bungsu, nggak perlu kayak gitu, ya. Karena itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ketika berkurban nanti untuk saya dan untuk siapa? Untuk umatnya. Ya, apakah sebagian kita ada apa namanya hubungan keluarga? Karena ada yang tidak mungkin ya, ada yang tidak sampai kepada Nabi SAW. Intinya nggak perlu bingung ya. Satu itu pahalanya cukup untuk orang terdekat kita, termasuk ibu kita dan orang tua kita masing-masing. Dan begitu juga kurban terhadap orang tua misalkan yang sudah meninggal karena mungkin kita ingin berbakti. Itu juga para ulama menjelaskan, itu orang tua kita sebelum meninggal berwasiat nggak? Maksudnya tahun ini saya pengen kurban, keburu meninggal misalkan, saya ingin kurban nih, punya harta gini, nanti kurban ya buat saya gitu. Nah itu baru dilakukan. Kalau nggak berwasiat sebagian ulama ya nggak perlu, atas nama orang tua, atas nama kita mereka juga akan mendapatkan pahala itu. Ya cuman tadi ya orang terdekat yang dapat pahala itu memang ada silang pendapat. Intinya ada yang mengatakan yang satu nasab keturunan, ada yang satu rumah, atau mereka mengatakan adalah orang-orang yang wajib din apa itu mendapatkan pahala dari kurban yang kita lakukan. Allah alam bisawab. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan yang sebetulnya sudah terjawab, tapi tetap
harus Anda sampaikan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Jika orang tua sudah meninggal, bagaimana bentuk bakti kita? Apakah kita berbuat baik kepada tante dan om kita yang merupakan mereka itu adalah saudara kandung dari orang tua kita, adalah bagian daripada bentuk bakti kepada orang tua kita. Jazakallah ya. Oh ya, nah, Demikian. ya, nah betul jawabannya kita berbakti kepada om kita, tante kita ya yang masih ada hubungan saudara dengan orang tua kita ya. Bahkan ya itu yang memang harus kita lakukan ketika orang tua kita nggak ada. Ya bahkan ke kerabatnya kan begitu atau temannya kita juga harus melakukan kebaikan kepada mereka. Ya itu yang memang harus dilakukan. Kalau orang tua kita nggak ada selain daripada doa ya, kita Nah, melakukan kebaikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. nah, Ya. dan pertanyaan barusan juga termasuk pertanyaan di pertemuan yang lalu yang belum disampaikan, Ustaz. Jadi bentuk bakti kepada orang tua yang sudah wafat. Ah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan terakhir nampaknya, Ustaz. Ya. Eh, Pertanyaannya, bagaimana jika ada yang menagih hutang kepada orang tuanya? Adapun orang tuanya berniat melunasi, namun qadarullah rezeki orang tuanya belum ada. Kemudian Ana minta beliau memperjelas pertanyaannya. Beliau menulis kembali, kakak saya menagih hutang lewat WhatsApp kepada ibu saya. Sebenarnya ibu saya berniat untuk melunasi, adapun qadarullah belum ada rezeki karena harus melunasi kepada yang lebih urgent. Sampai akhirnya kakak saya minta surat tanah untuk digadaikan. Hanya sebegitu saja yang ditulisnya, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ya, tadi kan bahkan ya tadi ataupun pertemuan sebelumnya ya, kita harus ingat dengan apa yang dilakukan ya oleh Umar radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan seseorang ya yang menggendong ibunya sedang tawaf ya. Makanya kira-kira ini saya sudah berbakti belum? Coba kita bayangkan, itu ketika tawaf haji itu keluar duit nggak pasti keluar, tenaga, waktu dan yang lainnya. Bahkan harta pun Hmm. harus dikorbankan. Ketika itu Umar mengatakan, tidak ada apa-apanya apa yang kamu lakukan itu nggak ada. Belum bisa apa namanya mengganti kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Bahkan di pertemuan yang lalu kita jelaskan ya bagaimana kebaikan yang kita lakukan semaksimal apapun mau kita dengan harta ngasih miliaran rupiah kayak ratusan juta dolar itu tidak akan pernah bisa ya sebanding dengan satu helasan nafas ibu kita. Artinya ya ikhwah kalau misalkan orang tua kita kalau memang betul kita tidak bisa ngasih ikhlas cuman ngasih pinjaman beri keringanan ya. Karena apa? Ya, kita harus tahu dengan bagaimana kita bisa sukses sekarang. Ya, usaha kita, pendidikan kita tinggi, kita dimudahkan urusan kita. Apakah kita pernah tahu? Apakah kita nggak tahu? Atau pernah tahu nggak? Salah satu kita bisa ini semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa-doa orang kita, ya, doa orang tua kita masing-masing. Ya, jangan sampai hal seperti itu dilakukan. Kenapa? Kan itu adalah bentuk daripada kedurhakaan. Memang namanya hutang harus dibayar betul, tetapi kalau harus sampai seperti itu coba difikirkan lagi ya, jangankan kita untuk menagih apa namanya meminta surat tanah ya. Kemarin kita jelaskan orang mau makan berdua aja Husain tuh nggak berani, takut nyakitin ya. Sebagian kita ya bahkan untuk memandang mata wajahnya dengan cara melototnya nggak berani. Ya, mestinya harus seperti itu bisa selesaikan dengan baik. Ya, tidak perlu harus seperti itu. Apalagi ini hubungannya dengan orang tua. Ya, terus dengan cara apa lagi kita berbakti kepada orang tua? Ya, bisa jadi kita dengan memberikan keringanan hal seperti itu. Kalau memang kita tetap itu menghutang, ya kasih keringanan. Itu orang tua kita nggak bakalan kemana-mana. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Mudah-mudahan yang mau ngambil surat tanahnya dengar juga ini gitu ya. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Kalau kita betul-betul ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Nabi SAW menjelaskan kepada kita ingin diluang apa namanya dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya berbakti sama orang tua, seharusnya tidak menyakitinya.
tidak membuat mereka sedih, ya, tidak membuat mereka kecewa. Ketika kita melakukan perbuatan yang membuat mereka sedih, wallahi itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya, minimal kalau kita nggak bisa ngasih gitu, ya ngasih keringanan lah. Ya, itu yang harus kita pahami. Allah alam bisawab. Kalau Ustaz untuk jawaban-jawabannya. Itu pertanyaan terakhir Ustaz. Dan Ya, alhamdulillah pula sesi ini sudah di ujung waktu. ya, Sudah pukul 17.05 saat ini. ya. Ana tadi Eh, sengaja sampai jam 5 kurang 1/4 takut jamaahnya kasihan kelebihan kayak kayak pertemuan yang lalu. Kalau Ana santai aja. kami juga sebetulnya nikmat sekali Ustaz, Masya Allah. Ini faedah Hmm. luar biasa. Ini rezeki buat Amin, kami amin, semua. amin, amin ya Rabbi. Nah, Ustaz, Jazakumullah khair. untuk ini apa nasihat terakhir dari Ustaz sebelum ditutup. Silakan Oke. Ustaz. Ya, nasihat yang saya ingatkan kembali ya. Tadi berkaitan dengan berbakti kepada orang tua yang tadi juga sebetulnya saya singgung. Saya ingin mengingatkan kembali khusus untuk saya pribadi biar saya tidak lupa. Iya, karena alhamdulillah Ana masih dua-duanya masih ada alhamdulillah. Mungkin sebagian kita udah salah satunya sudah eh, meninggalkan ya. Ya, jadi intinya nasihat terakhir bahwasanya jangan pernah kita menjadi orang yang menyesal menyaksikan orang tua kita wafat dan kita masih dalam keadaan hidup dan kita belum banyak berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ya, itu mungkin nasihat terakhir dari anak. Insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang juga kita masih berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Ya, yang anak juga mohon maaf ya kalau dalam kajian atau pembahasan tentang berbakti kepada orang tua kadang-kadang apa namanya ada kesedihan yang tidak bisa ya kita bendung. Anak mohon maaf ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan bagi diri kita masing-masing. Bukan hanya sekedar hadir di kajian ini, tetapi kita bisa mengamalkan dari pembahasan yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena penyesalan yang paling besar adalah orang tua wafat dan kita belum bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Wallahu alam bishawab. Kita tutup aja langsung apa gimana, Pak? Kita Ya, silakan. akhiri akhir akhir ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.